Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Apakah saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini? Silakan di-subscribe saudara bagi yang belum, dan tekan juga tanda loncengnya supaya saudara mendapatkan notifikasi setiap kali video baru diposting di channel ini saudara. Dan silakan di-share video-video renungan ini kepada lebih banyak orang saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video ketiga dari 3 seri video yang membahas topik tentang mengecap kebaikan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan saudara. Konteks dari teks firman Tuhan ini, di mana di ayat 3 ditegaskan bahwa jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ada nasihat yang ditegaskan oleh Petrus kepada penerima suratnya di dalam ayat-ayat tersebut saudara. Dan alasan dari nasihat tersebut adalah ayat ketiga tadi. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi ada nasihat yang diberikan kepada umat-umat Tuhan. Dan alasan dari nasihat tersebut adalah jika mereka telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah penebusan di dalam Yesus, keselamatan yang sudah dialami oleh pengorbanan Yesus. Di mana di pasal 1 ayat ketiga dikatakan di sana, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Jadi konteks pasal 1 dan pasal 2 ini saudara, di mana Yesus telah mati dan bangkit, menang untuk menanggung segala dosa-dosa manusia yang mau percaya kepada Dia. Dan kita sebagai orang percaya, kata Petrus, kita sudah dilahirkan kembali. Dan itulah kebaikan Tuhan yang dimaksudkan di ayat yang ketiga tadi, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, yaitu keselamatan dan penebusan yang dialami melalui pengorbanan Yesus Kristus. Artinya apa saudara? Bahwa jika saya dan saudara percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk menanggung dosa-dosa kita, maka kitalah orang yang sudah dilahirkan kembali. Kitalah orang-orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Dan kemudian di 3 seri video ini saudara, kita belajar apa nasihat firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita aplikasikan dan terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Di video pertama saudara, kita sudah belajar di mana di ayat pertama dikatakan karena itu. Karena apa? Ayat ketiga, karena telah mengecap kebaikan Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Di video pertama kita sudah belajar
bahwa sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, kita harus membuang segala perbuatan dosa, karakter dosa, dan sifat dosa, dan kita jalani hidup dalam kekudusan. Karena Yesus telah mati bagi kita, kita telah mengecap kebaikannya di mana kita diselamatkan oleh pengorbanannya. Nasihat pertama adalah buanglah segala kejahatan. Dan kemudian nasihat kedua yang sudah kita belajar di video kedua, itu ada di ayat kedua, saudara. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dan kemudian ayat ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nasihat kedua bagi orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan adalah supaya mereka mengalami pertumbuhan rohani, di mana ayat kedua tadi dikatakan supaya umat Tuhan merindukan hal-hal rohani sama seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni, dan supaya olehnya kamu bertumbuh. Mereka dituntut, mereka dinasihatkan supaya merindukan hal-hal rohani, dan melalui kerinduan akan hal-hal rohani tersebut, melaluinya mereka mengalami pertumbuhan. Artinya nasihat kedua yang Tuhan rindukan adalah umat-umat Tuhan mengalami pertumbuhan rohani. Dan mereka dituntut untuk merindukan hal-hal rohani dalam kehidupan mereka supaya mereka mengalami pertumbuhan rohani. Saudara, di dalam kehidupan kita saat ini, apakah kita sudah hidup dalam kekudusan? Apakah kita sudah mengalami pertumbuhan rohani? Kita sebagai orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, yang telah mengalami keselamatan di dalam Yesus. Dan kemudian saudara, nasihat ketiga yang kita belajar di video ketiga ini, itu ada di ayat 4 dan ke-5, di mana di sana dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Dan alasan dari itu, saudara, kembali ke ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nasihat ketiga di sini, saudara, singkatnya adalah Tuhan rindu, firman Allah menegaskan supaya orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, orang-orang yang telah percaya, hidup mereka dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani. Mereka datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu ada di ayat yang keempat. Dan kemudian ayat kelima, supaya hidupnya dipergunakan untuk pembangunan satu rumah rohani. Artinya, saudara, Tuhan rindu supaya setiap orang yang sudah percaya, setiap orang yang sudah mengecap kebaikannya, orang tersebut datang kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan untuk dipergunakan sebagai alat Tuhan untuk pembangunan satu rumah rohani. Maksudnya supaya hidup kita, saudara, dipergunakan sebagai alat untuk pembangunan rumah rohani, untuk pembangunan umat-umat Tuhan. Artinya, saudara, jika saya dan saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alat Tuhan, melayani Tuhan, untuk dipakai menjadi alat Tuhan untuk pembangunan rumah rohani, untuk pembangunan umat-umat Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, sebagai orang yang sudah ditebus, apakah saudara sudah menyerahkan kehidupan saudara untuk dipakai menjadi alat Tuhan? Apakah saudara sudah menyerahkan kehidupan saudara untuk melayani Tuhan? Karena sebagai orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, seharusnya hidup kita dipergunakan untuk melayani Tuhan, untuk pembangunan rumah rohani. Karena firman Allah berkata, datanglah kepadanya, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai alat untuk pembangunan rumah rohani, sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Puji Tuhan, saudara. Artinya di video ketiga ini kita belajar nasihat ketiga bagi setiap kita yang telah mengecap kebaikan Tuhan adalah serahkan hidup kepada Tuhan, biarkan Tuhan memakai kita
untuk melayani dia, untuk pembangunan rumah rohani, yaitu pembangunan umat-umatnya, pembangunan tubuhnya, pembangunan gerejanya. Kita serahkan hidup kita untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan, menjadi pelayannya Tuhan. Puji Tuhan saudara, di akhir video ketiga ini saya mau menyimpulkan, di mana di dalam konteks ayat ini Allah memberi nasihat kepada umat-umatnya, dan alasan dari nasihat tersebut adalah ayat yang ketiga, jika kamu telah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Alasan dari nasihat tersebut adalah jika kita telah mengecap kebaikan Tuhan, maka nasihat pertama adalah hiduplah dalam kekudusan. Jika kita telah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, nasihat kedua bagi kita adalah alamilah pertumbuhan rohani, karena dia telah mati untuk kita supaya kita dilahirkan kembali. Dan sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Dan nasihat ketiga bagi kita adalah biarlah kita serahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya Tuhan untuk pembangunan rumah rohani. Puji Tuhan saudara. Saat ini apakah saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan? Saudara sudah percaya bahwa Yesus Sang Juru Selamat bagi saudara. Saudara percaya bahwa dosa saudara sudah dia tanggung di kayu salib. Dia sudah mati dan bangkit untuk melahirkan saudara kembali. Kalau saudara sudah mengalami hal tersebut saudara, kalau saudara sudah percaya, maka saudara adalah orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, sudah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, sekali lagi, hidup dalam kekudusan, buang segala kejahatan, dan alami pertumbuhan rohani, dan mari kita melayani Tuhan terus dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu Tuhan, di mana melalui firman-Mu Tuhan, dalam 3 seri video yang membahas topik tentang mengecap kebaikan Tuhan, kami sudah belajar bahwa sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, kami harus membuang segala kejahatan dan kami hidup dalam kekudusan. Kami harus mengalami pertumbuhan rohani, dan kami harus menyerahkan hidup kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kami terima firman-Mu, dan kami terapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Setiap kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu.
puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami,